yang menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman tentunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiada yang patut disembah kecuali Dia. La ilaha illallah. Bergetar hati kita dengan bersihnya diri kita dibersihkan oleh Allah dengan janjinya kembali berikrah dengan penampilan yang sangat elok, dengan ibadah yang sangat nikmat, karena kita baru saja disucikan Allah dari dosa-dosa kembali seperti bayi yang baru lahir. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri secara pribadi, mengingatkan, menasihatkan diri saya sendiri secara pribadi, dan juga kepada hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Marilah kita jaga iman dan takwa kita di awal bulan Syawal ini. Mumpung belum berjalan sangat jauh, seminggu sudah Ramadan meninggalkan kita dengan nuansa ibadah-ibadah dan dibawa dari masjid-masjid, di musola-musola, bahkan di rumah-rumah kita dalam mendengarkan dengan ayat Al-Quran, zikir, sedekah, dan kesabaran. Dan Allah jadikan lebaran Idul Fitri seminggu ini yang kita lewati adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan kita. Dialah Allah yang menciptakan seluruh manusia di muka bumi ini berserta langit dan buminya, terkait air, makanan, rezeki yang dihantarkannya. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah memfasilitasi Idul Fitri, yang artinya kembali bersih dan suci daripada noda dan dosa laksana bayi baru lahir. Allah Maha mengetahui bahwa manusia ciptaannya ini mudah sekali tergelincir dengan perbuatan dosa dan kesalahan. Allah sangat tahu betul lisan kita ini suka tergelincir dengan kebohongan dalam berbicara, suka menambah-nambahkan, ini diakui hebat, ini diakui segala istimewa, dan belum lagi perkataan kita mengandung fitnah, berriba, membuka aib orang lain, dan semuanya ini tidak terlepas dari kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa pikiran kita Allah sangat tahu, dosa perut kita yang kita makan haram, halal atau berjumat, Allah lebih tahu dari kita. Karena Allah ala kulli syai'in syahid. Dialah Allah mengetahui, menyaksikan segala sesuatu perbuatan manusia yang Allah ciptakan. Maka dalam satu tahun Allah ciptakan ada 12 bulan. Ada satu bulan untuk kita bertobat kepada Allah. Bulan Ramadan kemarin, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, itu pintu api neraka ditutup, dan iblis-iblis diikat, dibelenggu dalam artian diikat siangnya dengan puasa sahur Ramadan dan malamnya sholat tarawih berjamaah. Semua ibadah ini tidak ada di bulan-bulan lain, apalagi di penghujung 10 terakhir dalam sholat musolihin beriktikaf di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah, membangunkan untuk mendapat Lailatul Qadar. Karena kita sadar, para ulama sadar, ibadah kita
lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, artinya berharap kepada Allah bahwa puasa kita itu sadarlah banyak cacat ibadah kita, banyak cacat, dan kita memohon ampun kepada Allah, berharap atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itulah marilah kita jaga fitrah yang sudah Allah kasih kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjalan seminggu. Ramadan meninggalkan kita selama seminggu agar menjaga 11 bulan ke depan, untuk menjaga agar iman kita tetap istiqomah minimal. Kalau bisa meningkat, alhamdulillah. Karena dalam riwayat ulama bahwa syaitan-syaitan yang tadinya diminatkan bertemu di bulan Ramadan sekarang sudah dilepas karena itu. Untuk itulah biasanya syaitan-syaitan mendidik manusia untuk ingkar akan perintah dan larangan Allah. Karena kita lihat bulan Ramadan masih ada saja kezaliman dan kemaksiatan. Itu tanda keberhasilan syaitan menggoda selama 3 bulan. Apakah ia terpilih? Apakah ia tergoda? Apakah ia terbujuk rayu dengan jebakan-jebakan syaitan? Maka dia akan ikut kepadanya nanti di alam penantiannya, yaitu balasan api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri sudah mengingatkan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an, salah satunya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai anak cucu Adam, bukankah aku telah mengingatkan engkau sungguh-sungguh di dalam firman-firmanku, di dalam hadis-hadisku, jangan engkau terbujuk rayu godaan syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata dan sangat menyesatkan engkau sebagai anak cucu Adam. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Untuk itulah kita perlu memohon pertolongan Allah agar syariat yang sudah Allah hadirkan bisa sholat yang mandi, bisa sholat di tempat yang lain, bersinggah, sholat di musola-musola di rumah kita, maka pertahankanlah. Begitu juga baca Al-Quran kita sedikit demi sedikit, pertahankanlah. Berselawat Nabi, berzikir, atau ibadah-ibadah yang lain, mohonlah kepada Allah agar istiqomah. Dan kalau bisa meningkat untuk tahun depan, karena orang yang selalu istiqomah sedikit-sedikit meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya akan dijamin oleh Allah baiknya akhiratnya. Dan kalau bisa kita lengkapi syariat kita dengan berhakikat mengenal Allah Subhanahu wa taala akan sifat-sifat dan Allah atau Asmaul Husna, siapakah Allah ini? Di dalam Al-Quran tiada lain Allah menerangkan kebesaran Allah, dan Allah mengancam, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang taat kepadanya, dan memberi musibah kepada orang yang lalai kepadanya. Dan tiada lain bumi ini terhamparkan menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai sifat yang Allah yang maha kaya. Begitu juga kita beribadah ini karena Allah kasih dan sayang atas umatnya Nabi besar Muhammad SAW, sehingga hidayahnya masuk ke dalam hati-hati kita, sehingga kita bisa beribadah berjamaah melaksanakan sholat Jumat. Barangkali ada saudara-saudara kita yang tidak bisa sempat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dikarenakan sakit atau halangan syar'i, atau juga bisa juga lalai karena dia tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya
يقول